Hai pemirsa Supers dimanapun kalian berada, selamat datang di Supers Bincang, kupas tuntas hingga ke akar-akar. Bersama saya Ezi Rizky Avanza dan saya Fatma Nugrani yang akan menemani pemirsa dalam Supers Bincang hari ini. Nah, kita sudah bersama dengan dua narasumber kita hari ini loh pemirsa Supers. Beliau adalah seorang guru dan juga mahasiswa. For your information nih pemirsa Supers, bahwa narasumber guru kita ini merupakan satu dari 3 Sri Kandi Skipo loh. Eits, satu lagi, narasumber mahasiswa kita juga merupakan mahasiswa asal Makassar loh. Bukan main, bisa sampai ke Gunung Kidul ini ya. Langsung aja nih Bu Meli dan Kak Andi. Halo, selamat siang. Hai, selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin boleh perkenalan secara resmi dulu nih, dimulai dari Bu Meli, setelah itu dilanjutkan ke Kak Andi. Monggo Bu Meli. Hai sahabat Supers, perkenalkan nama saya Ibu Meliana Kartika Sudayati. Saya adalah salah satu guru di Skipo mata pelajaran PPKN. Di sini saya diberikan amanah oleh sekolah untuk mendampingi mahasiswa kita, Kak Andi, dalam klub literasi kita peminatan jurnalistik. Hai sahabat Supers, perkenalkan saya Ariswandi dari Universitas Negeri Makassar. Kebetulan saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya lagi magang di SMK Negeri 1 Ponjong, khususnya di pendamping literasi berbasis proyek jurnalistik. Wow, amazing banget narasumber kita hari ini ya Ezi. Betul sekali Fatma. Baik, di awal udah diperkenalkan Ibu, kalau Bu Meli merupakan satu dari 3 Sri Kandi Skipo. Itu maksudnya gimana sih Bu? Oke, 3 Sri Kandi dari Skipo. Maksudnya 3 berarti Sri Kandi itu perempuan. 3 Sri Kandi berarti 3 perempuan dari Skipo. 3 perempuan dari Skipo itu yang pertama ada saya sendiri, Bu Meli. Kemudian yang kedua ada Bu Sulis. Kemudian yang ketiga ada Bu Endang Sugiharyanti. Gitu. Makanya disebut 3 Sri Kandinya Skipo. Itu istilah dari Bapak Kepala Sekolah kita yang memberikan Bapak Raharja. Selanjutnya nih Kak Andi, kok bisa magang di Gunung Kidul yang merupakan daerah pelosok? Apakah bisa diceritakan Kak kisahnya? Makasih Esi atas pertanyaannya. Kalau berbicara tentang kisah mungkin agak panjang untuk kita ceritakan ya. Mungkin ini adalah cerita singkatnya kenapa saya bisa berada di SMK Negeri 1 Ponjong. Pertama karena semester saya yang sekarang sudah menginjak semester 6 dan itu sudah waktunya untuk melaksanakan magang. Nah, magang ini saya pilih untuk mengikuti program Kampus Merdeka. Kebetulan kemarin saya dapat kabar dari teman untuk mengikuti Seameo Kitab in Language. Kebetulan di situ ada khusus untuk literasi. Dan karena saya rasa tempat magang itu cocok dengan jurusan saya, makanya saya daftar. Alhamdulillah, mungkin nunggu sampai 1 bulan saya dinyatakan lolos. Dan kemudian saat itu saya tiba-tiba dihubungi oleh pihak dari sana untuk ditempatkan di Yogyakarta. Dan hari itu saya langsung tanya ke orang tua. Alhamdulillah orang tua memberikan izin. Dan pada hari itu mungkin nunggu 2 hari lagi ya, tiket saya muncul untuk keberangkatan ke Yogyakarta. Dan di hari selanjutnya saya sudah berangkat ke Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa berada di sini bersama kalian. Tapi gimana Kak? Apakah ada culture shock yang dialami di daerah sini Kak? Kalau mengenai culture shock ya, tentunya ada karena mungkin saya berasal dari suku yang berbeda. Saya dari suku Bugis dan sampai di sini dari segi bahasa juga berbeda, dari suku berbeda. Maka mungkin dari hal itulah yang membuat saya agak shock setelah sampai di sini. Mulai dari bahasanya yang tidak sesuai dengan bahasa saya sehingga saya harus memahami, harus berkomunikasi dengan berbeda bahasa. Kemudian yang kedua mungkin dari segi kuliner ya. Dari segi kuliner di Makassar orang-orang itu makannya suka yang pedas-pedas, suka yang hangat-hangat. Tapi sampai di sini masakan itu banyak yang manis-manis. Nah itu yang mungkin membuat saya beberapa hari itu nggak enak makannya. Jadi harus menyesuaikan dengan kuliner yang ada. Itu sih culture shock yang saya alami. Bagaimana nih literasi yang kakak dan ibu lihat di lingkungan sekolah ini? Lingkungan kita di sekolah kita Skipo itu minat baca siswa-siswa di Skipo itu sebenarnya masih kurang
Untuk minat bacanya, untuk mengikuti KLS-nya itu masih kurang. Padahal sebelumnya di sekolah kita setiap hari Jumat itu sudah diadakan literasi. Setiap hari Jumat itu diadakan literasi bagi siswa untuk membaca kitab suci. Kemudian selain itu siswa-siswa Skipo juga diharapkan untuk membaca bacaan-bacaan fiksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya KLS yang ini itu KLS yang kedua. Sebelumnya sudah ada dari pihak Sikil dan kerjasama Sikil dengan sekolah. Dan akhirnya kita yang kedua kalinya dipilih oleh Sikil. Gitu. Fatma, kalau mengenai literasi di awal, itu saya mungkin tidak tahu karena saya tidak mengikuti bagaimana kehidupan literasi di SMK Negeri 1 Ponjong. Tapi awal pertama kali saya menginjak sekolah ini, saya lihat literasinya belum terlalu ya. Mulai dari mungkin siswa-siswa yang masih kurang berkunjung ke perpustakaan atau mungkin siswa-siswa yang minat bacanya masih kurang. Seperti itu sih yang saya lihat. Nah, di sekolah kita sudah ada klub literasi sekolah. Sebenarnya itu awal mulanya gimana sih, Bu? Baik, gini Ezi, awal mulanya KLS Skipo itu terbentuk itu karena sekolah kita ditunjuk oleh Siakil untuk mengikuti kegiatan itu. Ini sudah kedua kalinya sekolah kita mengikuti kegiatan KLS. Gitu. Terus nih Kak Andi, bagaimana menurut kakak dukungan sekolah untuk program klub literasi sekolah? Kalau dari dukungan sekolah mungkin 100% mendukung kegiatan dari klub literasi sekolah ini ya. Kemudian dari segi guru pembina. Guru pembina di sini merupakan mentor dari masing-masing pendamping literasi. Dan mereka ini berperan untuk membantu para pendamping literasi untuk melaksanakan program yang dilaksanakan di klub literasi sekolah. Jadi saya rasa beberapa hal yang dibantukan atau mungkin disupport oleh sekolah itu sudah merupakan suatu bentuk dukungan dari sekolah untuk kita sebagai mahasiswa pendatang ya, dan juga membantu meningkatkan minat baca dan juga literasi yang ada di sekolah ini. Selanjutnya nih untuk Bu Meli, katanya sebelum terbentuk kelompok KLS di sekolah itu ada beberapa kendala yang dialami. Kendalanya itu seperti apa saja sih, Bu? Gini Ezi, kendalanya banyak banget yang kita alami. Yang pertama dimulai dari pesertanya dulu, peserta KLS sekolah kita. Awal mulanya kita hanya mengirimkan Google Form kepada semua siswa di Skipo, tapi dengan adanya Google Form itu hanya 3 anak yang mendaftarkan. Terus gimana caranya sekolah kita itu biar kegiatan KLS itu berjalan, terus kita mempunyai trik-trik tertentu, terus akhirnya yaitu 30 siswa harus mengikuti kegiatan klub literasi yang diadakan oleh Sikil dan pihak Skipo sendiri. Setelah beberapa bulan KLS berjalan, apakah terdapat perubahan yang terjadi dari siswa-siswa terkait literasinya? Perubahan yang terjadi setelah adanya KLS diadakan di Skipo ini, minat baca siswa tentang literasi itu bertambah. Walaupun awal mulanya memang harus dipaksa, tapi akhirnya ya anak-anak kita, siswa-siswa kita untuk mengikuti KLS ini sangat antusias dengan senang mengikutinya. Kalau menurut saya untuk selama masa berjalannya pelaksanaan KLS tentunya ada perubahan. Walaupun di awal-awal siswa-siswa di sini yang mengikuti KLS itu masih kurang dalam semangatnya, dari keinginannya untuk menulis, tetapi di akhir-akhir setelah mungkin ada pelaksanaan kolaborasi ya, yang kemarin sempat juga menampilkan teater dalam diri kita ada Jaka, itu sangat luar biasa antusias dari peserta KLS untuk menampilkan yang terbaik di hadapan para penonton yang hadir pada upacara wisuda kemarin. Kemudian di peserta KLS ini saya rasa mereka sudah mulai untuk meningkatkan literasinya karena mereka sudah mulai menulis baik itu dari pendamping literasi yang lain, tapi terkhusus di jurnalistik sendiri mereka sudah mulai menulis dan mengetahui mungkin bagaimana tata cara dan juga struktur penulisan yang ada di dunia pers. Kemudian mereka sudah bisa berwawancara, sudah bisa mengenal dan menulis berita secara baik. Lalu Kak Andi, apa sih motivasinya dalam mengajar siswa KLS di sekolah ini? Dan apa sih output yang bisa dihasilkan dan didapatkan oleh siswa? Motivasi saya untuk mengajar KLS ini berasal dari sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab saya untuk menyelesaikan program ini dengan baik.
tentu untuk juga menyelesaikan masa program saya di semester 6 ini. Karena jika program ini tidak berhasil, maka segala sesuatu yang telah saya lakukan itu semuanya akan gagal. Nah, kemudian selain itu karena kecintaan dan juga kepedulian saya terhadap literasi di Indonesia, saya ingin adanya peningkatan literasi dan juga minat baca di sekolah ini, dan saya ingin siswa-siswa di sekolah ini bisa untuk memahami literasi secara baik. Kemudian untuk produk yang akan dihasilkan oleh siswa dari jurnalistik sendiri itu ada 3. Yang pertama, kita akan menghasilkan buletin. Yang kedua, kita akan menghasilkan video broadcasting, itu ada 2, news dan juga tips. Kemudian yang ketiga, kita akan menghasilkan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang dilakukan oleh 3 peminatan secara sekaligus. Terakhir nih, apakah ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang menonton video ini, Bu? Agar nantinya mereka bisa termotivasi juga dalam mengembangkan literasi. Oke, pesan untuk sahabat super, pesan Bu Meli, cintai literasi. Karena dengan literasi kita bisa menambah wawasan kita dan kita bisa menguasai dunia dengan sepenuh hati. Nah, pemirsa Supers yang ada di rumah, saya juga ingin menyampaikan pesan untuk teman-teman sekalian. Cintailah literasi karena menurut saya literasi adalah salah satu tonggak untuk keberhasilan negara kita. Saya ada satu kalimat untuk teman-teman. Sebelum langit benar-benar runtuh, maka cintai sastra dengan utuh. Waduh, dengar tuh pemirsa Supers dimanapun kalian berada. Terima kasih ya untuk Bu Meli dan Kak Andi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Bincang Supers hari ini. Sama-sama. Nah, gimana pemirsa? Setelah mendengar bincang-bincang kami dengan Ibu Meli yang selaku guru dan Kak Riswandi selaku mahasiswa Universitas Makassar yang memotivasi kita semua untuk meningkatkan minat baca dan juga literasi. Pasti lebih memotivasi pemirsa dong ya. Nah, makanya mulai dari sekarang yuk perbaiki niat serta motivasi diri supaya literasi di Indonesia meningkat. Setidaknya dari kita bisa memulai dan memberikan sumbangsi lebih dahulu. Sekian Bincang Supers. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share YouTube kami ya pemirsa Supers agar kita lebih semangat lagi. See you!